mungkin buat itu kali ya, kayak Pertamina mungkin ya, yang mobilnya yang besar itu. Sebarin brosur. Nah ternyata di situ ada anjing, saya takut Mbak. Kejadiannya saya mau dipenjarain. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Balik lagi bersama saya Listia Anggraini. Pada hari ini kita telah kedatangan 3 orang sales dari PT Arestek Mitra Sukses Sejahtera. Mereka akan bercerita mengenai seputar pengalaman, hambatan atau tantangan mereka selama menjadi seorang sales. Seperti apa dan bagaimana? Langsung aja kita kenalan dengan mereka yuk. Hai. Hai. Oke, guys. Saya akan memperkenalkan masing-masing. Yang pertama, yang paling keren dulu nih, ada Mas Dika. Halo. Say hello ke kamera Mas Dika. Halo. Dan yang kedua ada Ibu Desi. Boleh say hello. Dan terakhir ada Mbak Bella Sartika. Oke, kita ngobrol dengan yang paling muda dulu, paling tampan pastinya di antara tim sales ini, di Karena antara cowok wanita-wanita, ya, dengan Mas Dika. Mas Dika, sudah berapa lama nih join atau bergabung di PT Arestek sebagai sales? Sudah 9 bulan. Sudah 9 bulan. Oh, udah lama ya? Iya. Udah mau setahun. Iya. Ceritain dong kira-kira pengalaman apa yang bisa diceritakan pertama kali mungkin dari ketika pertama dapat PO atau order ya. Kira-kira gimana tuh pengalamannya? Pengalamannya sih waktu pas pertama kali setelah 2 bulan ya, 2 bulan join di sini. Ada 2 bulan langsung. Iya, 2 bulan langsung itu kayak Luar biasa. Terus. 2 bulan ada yang ngechat lewat WA. Dia nanya-nanya soal barang, soal ini. Nah, saya jawab dengan sabar ya walaupun gugup. Nah, setelah seminggu dari itu, dia nggak lama ngechat saya lagi buat beli barang itu. Oh, jadi langsung order. Iya, betul. 2 bulan join di departemen sales PT Arestek, kemudian dapat pertama kali calon customer, katakanlah begitu. Kemudian terjadi proses follow up, negosiasi, pricing, kasih harga dan lain-lain. Seminggu kemudian baru deal. Iya, betul. Tapi itu juga customernya ya, Iya. yang ngobongin lagi. Iya, tapi yang sempat ngobongin nggak Mas Dikanya? Sempat sebelum itu. Oh, sempat di follow up lagi ya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau menurut Mas Dika nih, susah atau gampang di awal tuh Di pengalaman awal. dapat PO itu menurut Mas Dika susah Di atau gampang? awal tuh kayaknya gampang karena beruntung kali ya. Jadi Kalau- maksudnya kayak beruntung gitu Iya. ya. Nah, itu ada keterlibatan tim nggak sih dalam hal mengajari mungkin atau dan lain sebagainya? Pasti Gimana? sih. Dimana kayak ngajarin follow up, kayak walaupun Mbak Bella kadang ngajarin follow up, Mbak Desi cara nentuin harga gitu. Bisa, Oh, iya. diajarin ya sama seniornya. Heeh. Barangkali ada senioritas, jadi belajar sendiri aja, Iya. nggak perlu diajarin enggak ya? Waduh, enggak. Diajarin ya. Kan, Jadi merasa lebih rileks dan Iya. gampang di saat pertama kali closing gitu lah ya. Betul. Karena ada keterlibatan tim. Iya, betul. Oke, nice. Kemudian selanjutnya prosesnya cukup membebani nggak? Awalnya sih membebani karena ya Karena itulah baru ya. karena baru. Tapi gitu. kesini-kesininya mulai menikmati. Iya, udah walaupun belum nikmat ya sih kayak Masih beradaptasi. Iya, Oh, tapi cukup seru ceritanya. Oke guys, untuk selanjutnya kita akan bertanya kepada tim dari PT Arestek yang lebih berpengalaman daripada Mas Dika. Sudah lebih dari 10 tahun pastinya. Kita akan langsung tanya dengan Ibu Bella. Bu Bella, Halo Mbak. gimana kabarnya? Hai. Alhamdulillah sehat. Mbak Alhamdulillah gimana sehat? Oh, sehat. Alhamdulillah. Sangat sehat. Mantap. Oke, boleh diceritain nggak pertanyaan yang sama yang saya lempar ke Mas Dika tadi adalah bagaimana pengalaman atau rasanya ketika pertama kali closing atau mendapatkan order dari customer? Boleh Pasti diceritain? happy ya Mbak ya. Karena kan cuan. Happy karena cuan guys. Oke, terus? Iya, terus itu karena memang saya join di sini itu dari tahun 2012. Awalnya memang admin dulu Mbak. Baru selang 2 atau 3 tahun kemudian jadi sales. Oh, jadi awalnya join nggak langsung masuk ke Iya, sales departemen iya. tapi ke administrasi Iya, ya. benar Mbak. Kemudian baru gabung ke departemen sales. Kemudian setelah itu berapa lama tuh? Untuk proses closingnya Hmm. di 6 bulan. Oh, 6 bulan Iya. setelah bergabung ke departemen sales. Iya Mbak. Oh, boleh diceritain barangkali masih ingat customer pertama yang didapat
Oke. Itu apa, siapa, dan bagaimana kisahnya? Salah satu customer itu dia pembuat mesin laundry. Bapaknya datang ke sini karena tempo hari dia sempat bilang dapat kartu nama dari saya, Mbak. Pas saat canvassing. Jadi hasil canvassing, kemudian ada feedback berupa telepon atau dihubungi lah ya dari customer ke Mbak Bella untuk minta penawaran. Minta penawaran dulu atau dia langsung mau beli nih? Langsung gitu? mau beli, Mbak. Oh, langsung mau beli. Terus langsung di link, datang beli, closing di hari yang sama. Dan bapaknya langsung bawa barang. Ya, kalau Mas Dika tadi kan prosesnya, negosiasinya, proses follow up-nya 1 minggu. Kalau Mbak Bella ini prosesnya langsung ya. Jadi langsung nggak ada jeda dari proses pemberian harga sampai ke PO gitu ya. Gimana tuh rasanya? Seneng sih, Mbak. Dan itu kan memang pembelian pertama di customer pertama ya. Awal-awal masih kayak bingung sih karena kan memang dari awal tuh masuk ke sini tuh bagiannya admin. Terus karena saya jujur aja saya ngeliat Mbak kan, Mbak itu kan memang kita background sama ya Mbak ya gitu. Terus saya lihat Mbak bisa jualan gitu kan. Saya minta sama bos, Pak saya coba mau jualan juga gitu. Oh jadi Mbak Bella menawarkan diri gitu lah ya ke bos untuk gitu ya. Meminta untuk saya mau join deh di tim sales gitu ya. Gitu, Mbak. Kemudian 6 bulan kemudian closing dan tanpa proses kayak Mas Dika tadi ya. Luar biasa. Luar biasa guys, pengalaman dari Mbak Bella. Hai Mbak Desi. Hai. Sehat ya? Alhamdulillah. Pertanyaan yang sama nih seperti yang sudah saya ajukan ke Mas Dika dan Mbak Bella seputar pengalaman dan rasa mungkin ya ketika pertama kali mendapatkan closing atau order dari customer. Gimana, boleh diceritain? Awalnya kan saya nggak ada background sales ya. Masuk ada ya? Iya, cuman ngelamar. Emang ngelamarnya jadi sales, cuman nggak ada background sama sekali. Jadi bener-bener awalnya tuh grogi, sampai pegang telepon pun gemeter gitu. Oh, jadi kayak sebelumnya nggak ada pengalaman. Tapi sudah pernah kerja belum sebelumnya? Belum, lulus langsung ngelamar ke Arestek. Oh, jadi begitu lulus sekolah langsung ini pertama kali pengalaman bekerja. Terus langsung masuk ke dunia sales ya. Oke, nice. Boleh dilanjut. Iya, pertamanya kan kita deg-degan gitu ya, maksudnya nggak pernah ngobrol sama orang, sedangkan ini harus nelfon, harus cari order kayak gitu, terus nggak punya data gitu kan, masih kosong lah ya. Masih kosong. Dulu kan belum ada canvassing, jadi saya nggak ada data gitu. Akhirnya nyari kayak di Google, dari kayak bungkus-bungkus ciki atau apa kayak gitu, nyari-nyari nama PT-nya dari kayak gitu. Dan alhamdulillah 1,5 bulan setelah jadi sales closing gitu. Oh, iya. Tadi sempat nyari-nyari data lewat packaging sebuah makanan gitu ya. Oh, luar biasa. Kreatif berarti. Ceritanya beda-beda, unik, dan cerita Mbak Desi ini lumayan kreatif ya. Udah berapa lama tadi saya lupa, berapa lama di Arestek? Udah mau 15 tahun sih. Oh, udah mau 15. Kalau Mbak Bella tadi? Kurang lebihnya 13. Sekalian sama admin. Oh, sekalian admin. Kalau Mas Dika tadi 9 bulan ya. Oke. Terus pertama kali closing itu customernya siapa? Kalau tadi Mbak Bella kan maker ya, termasuknya kayak supplier gitu ya. Kalau ini di daerah Cikarang dia membuat tangki gitu, tangki kayak mungkin buat itu kali ya, kayak Pertamina mungkin ya, yang mobilnya yang besar itu kayak buat bawa bensin, kayaknya kayak tangki-tangki kayak gitu sih. Oh gitu, jadi masuknya tetap maker ya? Iya, maker. Oh, tetap maker. Oke, sama lah kurang lebih ya. Terus gimana rasanya? Ya pecah telur ya, kalau dulu kan bahasanya pecah telur gitu. Oh, bahasanya pecah telur. Pecah telur gitu. Okay. Ya seneng, kayak nggak nyangka gitu, ternyata saya bisa gitu. Oh, nggak nyangka ternyata bisa juga dengan background yang nggak ada yang pengalaman sebelumnya. Gemeter gitu, pegang telepon aja kayak aduh, harus nelpon gitu, harus gimana, harus ngomong gitu apa kayak gitu. Belum lagi kadang kan kita ditolak ya, dimarahin kayak dari mana, udah saya sibuk gitu, misal kayak gitu. Akhirnya pecah juga. Setelah berapa lama join? 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan. Paling cepat berarti Mas Dika ya. Oh, Mbak Desi. Tadi Mas Dika 2 bulan. Mbak Desi 1,5 bulan, Mbak Bella 6 bulan.
masing-masing punya waktunya sendiri untuk Iya. menentukan kapan dia mulai dan kapan dia sukses ya, gitu ya. Oke. Wah, seru juga ternyata ceritanya tentang pertama kali closing, bagaimana perasaannya dari masing-masing sales. Menarik ceritanya. Kalau mengenai tantangan atau hambatan selama menjadi seorang sales, ada nggak yang bisa di-share? Ada dong pasti Ada. ya. Selama 10 tahun lebih, masa nggak ada ya? Saya mau tanya dari Mbak Bella dulu nih. Apa sih tantangannya ketika menghadapi customer? Pasti kan banyak, boleh diceritain satu atau dua, kira-kira gimana? Oke, pada saat canvassing Mbak, Iya, ya pada saat canvassing, canvassing gimana tuh kan canvassing? sebarin brosur. Nah ternyata di situ ada anjing, saya takut Mbak. Jadi akhirnya nggak jadi saya taruh. Jadi tantangan yang pertama dari seorang Mbak Bella yang paling diingat dan berkesan adalah ketika menghadapi binatang atau anjing. Iya betul. Pada saat proses canvassing. Canvassing itu proses kita atau sales dalam menyebar atau memberikan brosur kepada calon customer, guys. Oke, boleh dilanjut? Ada lagi ketika customernya pas kita follow up kayak terkesannya tuh mau enggak gitu kan. Mau enggak tuh gimana coba? Gini, pas kita tanya ibu gimana untuk kelanjutan harga yang kita kasih, nanti dulu ya Bu. Nah setelah itu jadi gimana Bu kelanjutannya, kan pasti kita harus terus follow up ya Mbak ya untuk update-nya gitu kan. Dan ternyata memang tarik ulur sih Mbak sistemnya, kayak model harganya itu ditawar gitu kan, menunggu negosiasi dari pihak bos juga gitu. Dan akhirnya sih memang ujungnya closing Mbak. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kuncinya butuh kesabaran. Tapi pada intinya tantangan atau hambatan yang paling sering dihadapi dan rasa takut yang muncul adalah ketika proses pertama kali canvassing, yaitu ketemu dengan anjing. Iya, Tapi bener. berarti selama kalau misalnya proses canvassingnya nggak ada yang ngedistract atau mengganggu seperti katakanlah anjing ini, berarti proses ngobrolnya, proses pembagian brosurnya ke customer sendiri itu nggak ada masalah ya? Sejauh ini aman Mbak, karena kan memang awalnya kita nggak bisa langsung ketemu customer ya. Memang awalnya di pintu itu ketemunya langsung dengan Pak Satpam. Kita nanya dulu untuk data-datanya, seperti nama PT-nya, terus juga untuk produksinya seperti apa gitu. Untuk kalau memang boleh diperkenankan nanya ke bagian maintenance atau purchasing-nya, tapi nggak semua customer atau bisa dibilang nggak semua security ngasih info Mbak. Gitu. Oh, jadi itu ya poinnya adalah ketika di pintu utama atau pintu sebelum kita masuk ke bagian office-nya, kita kasih brosur ke security. Dan hambatannya adalah ketika terjadi penolakan dari security terkait dengan brosur yang ingin kita bagikan, juga informasi. Nah, keterbatasan informasi yang diberikan oleh security ke tim sales buat Mbak Bella ini merupakan sesuatu yang mengganggu gitu ya. Meskipun ya Mbak Bella pasti sudah ada solusinya ya, tapi itulah tantangannya. Kemudian yang kedua tadi adalah proses negosiasi atau tarik ulur. Jadi dari penawaran yang diberikan sampai dengan dealing itu prosesnya lumayan memakan waktu, nggak singkat, dan itu yang membuat sales merasa tertantang gitu, menjadi sebuah tantangan. Nah itu dari segi Mbak Bella ya. Terima kasih Mbak Bella pengalamannya. Boleh kita tanya lagi nih dengan siapa nih yang saya tertarik dengan mas-mas yang mas ganteng di depan dulu. Mas Dika sebagai seorang newbie di PT Arestek Departemen Sales, apa sih tantangannya atau hambatannya selama 9 bulan ini dalam menghadapi keberatan customer mungkin dan lain sebagainya? Boleh diceritain? Tantangannya sih yang saya alami itu ada dua. Yang pertama itu memahami produk, yang kedua itu proses negosiasi. Memahami produk dan proses negosiasi. Mungkin maksudnya tentang product knowledge ya. Karena masa bekerjanya baru 9 bulan kurang lebih, pasti ada keterbatasan dalam memahami produk-produk yang ditawarkan. Gitu mungkin maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah proses negosiasi. Proses negosiasi mungkin hambatannya berupa penolakan ataupun keberatan dari pihak customer mengenai pricing. Iya, betul. Ya. Nah, mungkin caranya Dika yang belum bisa untuk lebih banyak mengolah keterbatasan itu aja sih ya sampai saat ini, yang dirasa masih menjadi sebuah
hambatan Iya gitu ya. betul, karena memang masih baru. Oh, masih baru. Sering bertanya nggak nih sama timnya? Pastilah. Pasti. Merepotkan senior-senior ini. Kira-kira Setiap hari. pertanyaan yang sering diajukan gimana? Gimana sih Mbak caranya gitu? Diajarin? Diajarin. Diajarin. Dari cara negosiasinya gimana, cara nentuin harganya gimana, diajarin sih. Jadi harus lebih banyak praktis kali ya, lebih banyak praktek terus, latihan terus gimana sih caranya dengan teman-teman di tim sales dan lain sebagainya gitu ya. Iya betul. Oke, guys, itu tadi hambatan dari Mas Dika yaitu terkait product knowledge dan negosiasi proses gitu. Kita akan tanya ke yang lebih senior nih, yang sudah katanya 13 tahun di PT Arestek sebagai sales. Kira-kira apa sih tantangan yang masih dirasakan sampai saat ini oleh Mbak Desi? Gimana Mbak Desi? Boleh diceritain ke kita semua apa sih kira-kira tantangan dan hambatan yang masih dirasakan mungkin sampai saat ini? Paling saya nggak cerita hambatan ya, karena rekan-rekan kita kan udah jelasin ya hampir mirip-mirip lah gitu. Mirip-mirip ya hambatannya. Iya. Karena satu tim ya. Iya. Apa? Berarti Kalau tantangannya apa? Aku mau cerita tantangan. Oke. Pernah ngalamin kejadian yang nggak enak banget, selalu saya ingat sampai sekarang. Membekas ya. Boleh diceritain lagi tuh kejadian apa? Kejadiannya saya mau dipenjarain. Jreng. Mau dipenjarain guys. Gimana nih maksudnya ceritanya? Iya. Mau dipenjarain? Jadi waktu itu kan ada salah satu customer sudah deal, sudah PO, barangnya itu udah discontinue gitu. Inverternya, Iya, inverternya sudah discontinue. Nah, sebelumnya dalam proses penawaran itu kan saya udah konfirmasikan ke pihak merekanya, ke tim Pihak purchasing-nya purchasing ya. gitu. Kalau barang ini sudah discontinue yang mereka pinta, sekarang gantinya dengan tipe yang baru gitu. Dan mereka sudah setuju. Akhirnya saya bawa dong yang tipe baru itu. Udah PO ya? Udah PO, udah sesuai PO artinya. Sesuai PO kan, sudah bawa yang baru. Ternyata mungkin miskomunikasi ya antara ownernya mungkin ya, kan perusahaan Korea. Nah, si misternya itu nggak terima dengan barang yang saya bawa. Mereka bilang, kamu nipu ya, katanya gitu. Saya kan mintanya yang ini, kok datangnya yang ini gitu. Nah, mungkin dari pihak sananya nggak menjelaskan ke misternya, jadi miskomunikasi. Pas saya datang jadinya cukup heboh gitu. Dan misternya tuh mengucap kayak gitu, saya penjarain ya, kamu penipuan gitu. Sampai ada statement akan dipenjarakan. Betul. Gimana tuh perasaannya waktu itu? Pada saat itu sih ya panik, cuman kayak yang saya ngerasa saya udah menjelaskan, kita sudah sesuai gitu. Sudah sesuai jadi, dengan prosedurnya. Betul. Jadi saya menjelaskan lagi kalau ke misternya saya udah jelaskan kalau ini sudah discontinue ganti ini. Saya juga sudah menjelaskan ke tim ini mister kayak gitu. Sampai akhirnya nemu titiknya. Oke, misternya bilang coba pasang, kalau bisa ya udah saya beli, kalau nggak bisa dipasang saya nggak jadi beli, katanya gitu. Jadi sebenarnya endingnya cuma itu ya. Iya. Jadi atau nggak jadi, bukan dipenjarakan ya. Jadi dia kasih sebenarnya dia kasih ini kali sebuah attention aja supaya mungkin, kayak kecewa tidak sebenarnya yang tidak sebenar-benarnya yang dia maksud. Enggak. Oke. Kayak gitu. Menarik. Udah pernah diceritain belum ke teman-temannya? Pernah kayaknya, cuman kalau Dika mungkin karena baru belum. tahu. Baru Itu kejadian dengar soalnya udah ceritanya. lama banget sih. Udah berapa tahun? Berapa lama sejak bergabung menjadi seorang sales di Arestek? Itu 3 tahun. 3 tahun, 3 makanya tahun Dika belum tahu. langsung dar-der-dor. Iya. 3 tahun dar-der-dor mau dipenjarakan, luar biasa. Tapi habis itu mentalnya tetep kan? Iya, Tetep ya, maksudnya nggak turun, Nggak. nggak jadi ngedown dan lain sebagainya, enggak ya? Enggak. Malahan pas udah dipasang udah oke, misternya malah terima kasih. Karena Gitu. ujung-ujungnya jadi beli Iya. dan berfungsi ya barangnya. Awalnya sempet udah pengen gimana sih maksudnya, cuman berusaha tetap tenang gitu. Diskusi sama tim teknik juga kan, kesana kebetulan dengan tim tekniknya gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat penyelesaian kayak gitu. Ya, nice ceritanya.
bukan cukup lagi nih, sangat-sangat inspiratif. Iya. Inspiratif karena kita dapat memetik sebuah kesimpulan bahwa dari ketiganya, untuk menjadi seorang sales, tantangan apapun yang dihadapi, mulai dari proses awal, proses negosiasi, sampai bahkan proses delivery dan instalasi, semua pasti ada hambatannya masing-masing, tergantung dari bagaimana cara kita sebagai seorang sales menyikapi hambatan tersebut. Nah, ada satu hal yang menarik yang tadi sempat diutarakan oleh Mas Dika terkait dengan tantangan yang ia hadapi sampai saat ini, yaitu yang pertama mengenai knowledge product, dan yang kedua mengenai proses negosiasi. Saya akan coba bertanya atau kita membahas sedikit dengan tim sales dari PT Arestek, sebenarnya kedua tantangan tersebut apakah masih relate dengan sales senior atau itu memang hanya dirasakan oleh sales junior saja. Mari kita simak. Mbak Desi dan Mbak Bella. Ya. Nah, tadi saya sempat bertanya dengan Mas Dika mengenai tantangan yang tadi saya sempat sampaikan. Yang pertama adalah product knowledge, menjadi sebuah tantangan sebagai sales newbie. Nah, untuk teman-teman nih, Mbak Desi dan Mbak Bella, apakah product knowledge itu masih menjadi sebuah tantangan untuk kalian dalam keseharian menjadi seorang sales? Masih. Kenapa kalau boleh tahu? Apakah karena produk yang Mbak Desi dan Mbak Bella ini tawarkan adalah berbasis pada teknologi, dan teknologi itu mengikuti perkembangan zaman, sehingga untuk tim salesnya senantiasa terus belajar dan improve. Iya betul. Bagaimana? Iya betul. Seperti itu. Jadi terus belajar, terus mengembangkan diri, sehingga itu masih menjadi sebuah tantangan karena tumbuhnya seri-seri baru Iya mungkin betul, karena selalu ada series baru di setiap berapa tahun sekali gitu. Jadi kita kan terus belajar lagi produk baru, belajar produk lagi lagi. series baru, Iya, seperti betul. itu ya. Sehingga itu memang menjadi sebuah tantangan yang mau tidak mau, suka tidak suka harus tetap ada ya, dan beradaptasi dengan hal tersebut. Betul. Oke. Untuk Mbak Bella, mungkin kalau kita bicara mengenai proses negosiasi yang tadi Mas Dika katakan menjadi sebuah tantangan. Untuk Mbak Bella maupun Mbak Desi, menjawab hal tersebut bagaimana? Jika misalnya saya kasih contoh, proses negosiasi itu kan macamnya banyak ya, dari mulai pricing, kemudian perbandingan mengenai brand dan lain sebagainya. Nah, kalau ada customer yang bertanya misalnya dengan produk atau brand tertentu yang eksistensinya di atas dari eksistensi produknya Mbak Bella atau Mbak Desi, maka Mbak Bella atau Mbak Desi akan menjawab apa sih benefit atau keuntungan lain yang bisa Mbak Bella tawarkan misalnya sebagai solusi gitu. Saya coba informasikan kepada customer Mbak, kalau kita merupakan distributor tunggal di Indonesia dan kita memiliki garansi 1 tahun untuk spare part dan servis. Kemudian kita juga didampingi oleh teknisi yang bisa membantu untuk mentrainingkan produk, dan kita barang ready stock dari kapasitas kecil 0,75 kW untuk tersedianya sampai dengan 160 kW. Di atas itu bisa inden, Mbak. Oh, oke. Berarti bisa dijelaskan kepada customer bahwa Mbak Bella ini merupakan distributor tunggal, artinya satu-satunya di Indonesia, sehingga memiliki benefit yaitu yang bisa diunggulkan 3. Yang pertama garansi, kemudian yang kedua adalah kemampuan dari tim ahli untuk memfasilitasi kebutuhan. Berarti yang saya tangkap dari yang Mbak Bella utarakan tadi adalah karena PT Arestek ini merupakan distributor tunggal satu-satunya di Indonesia, sehingga memiliki 3 benefit unggulan. Yang pertama adalah garansi yang meliputi ketersediaan spare part juga jasanya. Kemudian yang kedua tenaga ahli. Tenaga ahli otomatis dapat memfasilitasi kebutuhan training untuk produk. Dan yang ketiga ready stock ready stock dari kapasitas kecil sampai dengan kapasitas besar. Nah, itu merupakan peluru-peluru yang dapat digunakan kepada customer, diutarakan kepada customer untuk memberikan penjelasan terkait dari eksistensi dan lain sebagainya dalam proses negosiasi. Karena negosiasi kan macamnya banyak, Mas Dika. Ada negosiasi dari segi harga, ada negosiasi dari segi misalnya
ketersediaan teknisinya untuk membantu setting dan lain sebagainya, atau membandingkan brand satu dengan brand lainnya gitu, dalam tanda kutip underestimate mungkin dengan produk kita yang dianggap baru dan lain sebagainya, sehingga perlu kita sampaikan mungkin ya benefit apa saja yang bisa kita berikan kepada customer, seperti itu ya. Ya benar Mbak. Terima kasih kepada Mbak Bella, Sama-sama. terima kasih Mbak Desi, Mas Dika atas waktunya telah berkenan bergabung di podcast Sales di channel YouTube kita. Semoga apa yang disampaikan dapat membuka wawasan dan memberikan pengalaman baru bagi para penonton atau audiens. Saya boleh minta satu tips dari Mas Dika mungkin sebagai sales newbie atau pemula, gimana sih tips yang bisa diberikan untuk penonton kita? Tips pertama sih yang saya lakukan ya untuk saat ini, yang pertama itu jangan pernah menyerah, dan yang kedua jangan pernah cepat merasa puas terhadap sesuatu. Oke, jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah merasa puas. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Dika atas tipsnya. Semoga sukses dan tetap konsisten. Amin. Ikut menyusul suksesnya teman-teman di sini. Amin. Terima kasih juga Mbak Desi, Mbak Bella, Ya, sukses terus. sama-sama, Mbak. Kita katakan say dulu ke kamera, bilang tetap semangat. Oke. Halo, Halo, tetap tetap semangat, semangat. Viziers. Bye-bye. Bye.